dan berusaha supaya apapun yang kita tampilkan benar-benar mewakili karakternya. Dan Angie ini kan memang dia tinggal di Australia, dia ada pelajar. Kebetulan kita di tempat syuting kita kan satu kamar ya. Iya. Jadi kita banyak saling sharing gitu. Iya. Dan memang aku dari dulu kan nonton Bu Dewi dan pokoknya ibu itu orang yang selalu ada di dunia perfilman kan, dan selalu dipasangin sama aku terus. Ada beberapa film yang namanya ibu terus, mungkin ada 4 film kali ya kita ya bareng-bareng ya Bu. Iya. Mungkin ada 4 film bareng-bareng. Dan yang paling spesialnya karena Air Mata Mengelap ini kita udah begini banget dah kita. Iya. Kadang-kadang nggak usah reading kalau sama ibu. Bener-bener udah langsung klik banget karena memang banyak komunikasi. Nggak usah syuting pun kami berkomunikasi gitu. Jadinya kita DM-an saling mendoakan gitu. Jadi selain memang muka kita lumayan kembar, bahkan anaknya ibu Dea yang di Itali kadang-kadang juga suka lebih iri karena saya lebih deket sama ibunya dibanding dia. Gitu. Iya mah mirip banget mah jadi anak mama katanya dulu. Gitu. Baca gimana sih cara memperdalam karakter di karakter film tersebut? Di Air Mata Mengelap ini pastinya kita bawain karakternya dengan pendalaman karakter di dalam skripnya aja, dan berusaha supaya apapun yang kita tampilkan benar-benar mewakili karakternya. Dan Angie ini kan memang dia tinggal di Australia, dia ada pelajar dan dia menemukan keimanannya dia itu ketika berada jauh dari keluarganya. Dan kenapa dia tiba-tiba menemukan keimanannya di Sydney, karena dia lagi ada dalam peristiwa yang dia tertekan sekali, nggak bisa curhat ke siapa-siapa gitu ketika dia menerima bentuk kekerasan dari pacarnya sendiri gitu. Jadi ini adalah satu karakter yang memang penuh dengan gejolak dalam hati yang nggak tersampaikan dari orang-orang terdekat keluarganya atau ke orang-orang terdekatnya dia di keluarganya, tapi dia pendam sehingga dia banyak curhat ke yang maha kuasa gitu. Dia dalam proses pencarian, dan pencariannya itu ternyata menemukan dia ke dalam sebuah satu agama gitu. Kaca ini kan topiknya sensitif gitu, kayak banyak lakukan eksplorasi sendiri gitu. Mungkin banyak adegan yang mungkin banyak pulang karena eksplorasinya kayak kebatas, kayak ini nggak perlu jadi. Yang pasti karena dalam sebuah keluarga di sini kan memang ini kan film sebenarnya tentang keluarga, ada perbedaan pendapat, gak harus tentang topik yang berat seperti sebuah konflik agama lah. Pastinya antara ibu dan anak kita sehari-hari juga punya permasalahan sendiri-sendiri soal pilihan hidup gitu. Jadi memang di film ini kebetulan di titik beratkannya adalah sebuah perjalanan menemukan spiritualnya anaknya itu sendiri ketika bertantangan sama keluarganya yang lumayan kuat agamanya, dan dia ternyata bisa berbeda. Itu kan membuat orang tua jadi bertanya-tanya gitu. Gimana Bu kalau untuk dari segi memerankan orang tua yang anaknya tiba-tiba punya perbedaan pendapat sama orang tuanya? Ya, ini gimana ya, si ibu ini tuh ya sebagai ibu pasti apapun gitu ya sebenarnya, walaupun hatinya berbenturan gitu, tapi berusaha sebijak mungkin, bukannya menerima aja sih, tapi mengikhlaskan gitu loh, mencintai dengan melepas gitu. Kayaknya sih lebih ke situ kalau si Maria ini sih, Ibu Maria. Mencintai dengan melepas, itu dalam banget ya ternyata ya artinya. Kalau buat kalian sendiri pernah nggak sih mengalami kayak dalam terlepas dari religi, misalnya dalam mengambil keputusan hidup tuh yang sampai sesulit yang seperti di ini, dan apa sih biasanya yang Kak Aca lakukan gitu? Mengambil keputusan mungkin terhadap anak ya, aku paling sulit ya, karena kayak misalnya anakku sekarang dia pengen selalu berada di Australia, dan sedangkan mata pencarianku, pekerjaanku harus
membutuhkan aku di Indonesia. Nah itu keputusan-keputusan yang aku ambil pastinya harus berkaitan sama anak sendiri kan. Apapun yang dia nyaman pastinya aku nomor satuin. Jadinya itu aja sih yang berbenturan kadang-kadang. Selama aku meninggalkan dia untuk aku kerja tuh kayaknya hati selalu ada pertentangan batin tuh gitu, antara mau bawa dia ke Jakarta tapi dia nggak happy, tapi di satu sisi aku harus menjalankan ini karena bagian dari pekerjaan. Jadi ya hal seperti itu sih yang sampai sekarang tuh terpecahkannya tuh selangkah demi selangkah, belum ada jelas ujungnya kemana, tapi karena selangkah demi selangkah aku jalaninnya ya ikutin aja, ikutin arusnya aja gitu. Ini sama juga persoalan saya, anak saya juga perempuan. Syadira itu dia kerjanya di Roma, Itali. Kita ya dia udah memutuskan dengan saya mau berkarir di Cinecittà Roma, Itali. Ya jadi ya saya sebagai ibunya gitu kan harus melapangkan dada, berbesar hati gitu. Ya kalau itu memang membahagiakan kamu dengan tujuan itu ya silahkan. Tapi nanti pada akhirnya juga dia akan terus, mah kalau aku mau begini gimana ya mah gitu. Kita berkomunikasi terus gitu. Jadi yang penting nggak terputus hubungan komunikasi itu ya, poinnya. Apapun saya sudah bilang sama anak saya ini sahabat kamu begitu. Jadi no secret at all gitu. Oke, baik, kita cukupkan dulu pertanyaannya, kita foto bareng dulu, kemudian kita take video promo ya. Oh, video promo, oke. Foto bareng dulu.